Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bersama Bunia lagi ya. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Kita akan membahas tentang bahasa Indonesia mengenai teks petunjuk. Yang kedua ada IPA mengenai perubahan energi. Yang ketiga IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi ya. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai belajar. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk kehidupan makhluk hidup. Saat melakukan kegiatan, energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaiannya yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Itu bisa kita terapkan ya. Lalu ada contoh lagi yaitu kipas angin. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah teks berikut dengan seksama dan praktikan ya. Ini merupakan contoh kipas yang terbuat dari kertas. Lalu kita akan membahas mengenai cara membuat kipas kertas. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran, bisa kertas kado, majalah bekas, atau kertas-kertas yang lain. Ambil lem kertas, kemudian lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lalu lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lalu lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar, dibagi 2 ya. Kemudian lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Kipas siap dipakai. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Sumber-sumber energi ada banyak ya anak-anak. Kita bahas satu-satu nih. Yang pertama ada energi panas, yakni energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Yang kedua ada energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Yang ketiga ada energi potensial, yakni energi yang tersimpan dalam suatu benda. Yang keempat ada energi kinetik, yakni energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Lalu yang kelima, energi listrik, yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang keenam, energi cahaya, yakni energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Yang ketujuh, ada energi kimia, yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Lanjut kita ke contoh-contoh perubahan energi anak-anak. Nih yang pertama, ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggosok-gosokkan tangan kalau kita lagi kedinginan. Lama-lama tangan kita akan menjadi hangat, bukan? Coba, kalau kita gosok-gosokkan kedua tangan kita akan terasa hangat. Lalu yang kedua ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita tepuk tangan. Tangan yang kita gerakan akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga, ada energi panas menjadi energi gerak. Contohnya dengan percobaan
kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin. Lama-kelamaan, kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Selanjutnya, yang keempat ada energi kimia menjadi energi panas. Contohnya mungkin sering kamu alami nih, ketika makan, kadang-kadang keringat jadi mengucur. Ini disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di tubuh kita. Yang kelima, ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika listrik dan solder ketika digunakan. Lalu yang keenam, ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada blender, kipas angin, dan mesin cuci. Kemudian yang ketujuh ada energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya ketika kita mengarahkan kaca pembesar ke daun atau kertas di bawah terik sinar matahari. Lama-lama daun atau kertas itu akan terbakar. Dan yang kedelapan ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya televisi dan radio. Selanjutnya, tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Misalnya ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, kita baca bersama-sama ya mengenai kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Kita sendiri bisa menemukannya dengan mudah di pasar atau warung-warung terdekat. Kita dapat dengan mudah menemukan kunyit, jahe, bawang, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai dengan Ibu Nia. Terima kasih sudah menyimak video dengan cermat. Dan jangan lupa nanti kerjakan LKPD serta evaluasinya ya. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ibu Nia. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.